Demutualisasi itu kan mandat amanah di undang-undang. Kalau dilihat filosofinya, sebetulnya dengan demutualisasi tidak sekedar menghadirkan pihak lain di luar member untuk menjadi pemilik atau pemegang saham di bursa efek. Tapi ada motif atau tujuan besar di balik itu, yaitu memodernisasi struktur kelembagaan bursa efek kita. Dengan hadirnya pihak baru, maka dimungkinkan nanti ada perubahan sifat organisasinya dari semula yang non for profit, yang tidak boleh membagikan keuntungan dan dividen, maka kemungkinan ke depan akan dimungkinkan. Dengan adanya tuntutan penciptaan angka profit tertentu, walaupun tentu motifnya harus berbagi dengan motif sebagai fasilitator dan investor di pasar, kita harapkan nanti akan ada dorongan kuat untuk pengembangan kegiatan dan bisnis bursa efek ke depannya. Pengembangan produk, pengembangan layanan, termasuk menghadirkan investor-investor besar secara proaktif, tidak lagi reaktif tapi menjemput bola. Kemudian yang berikutnya tentu terbuka kesempatan lebih luas, lebih adaptif untuk bekerja sama dalam konteks bisnis, kerjasama bisnis dengan bursa-bursa terkemuka lainnya di dunia, regional maupun global. Jadi penting, dan tentu diawali dengan struktur pengaturan yang kuat di tingkat undang-undang, kemudian selanjutnya nanti diturunkan dalam aturan pelaksanaan, di peraturan pemerintah, di peraturan OJK, termasuk peraturan bursanya ke depan. Jadi kalau Bapak nanti terpilih, apa itu akan menjadi prioritas utama dalam waktu dekat, Pak? Betul. Nah, tapi dari sisi ini kita tunggu pengaturan ininya ya, pengaturan pelaksanaannya. Nanti di situ kalau dinyatakan misalnya timeline tertentu harus dalam waktu dekat ataupun dalam waktu tertentu, kami akan menyelaraskan. Pas kalau demut ini kan nanti pemegang sahamnya berubah, terus nanti Betul. pemilihan pimpinan bursa itu akan seperti apa ya, Pak? Teman-teman sekalian, sebenarnya pemilihan direksi ya, misalnya direksi komisaris bursa, sebenarnya sekarang pun sudah sangat baik. Artinya mekanisme pemilihan diawali dengan seleksi oleh para pemegang saham. Yang kalau sekarang tentu terbatas di anggota bursa, nanti ke depan tentu seluruh pemegang saham, termasuk pihak lain yang di luar anggota bursa. Mereka harus menyaring lebih awal calon-calon terbaik yang bisa diajukan sebagai calon-calon direksi dan calon komisaris. Selanjutnya diajukan ke tempat kami di OJK. Untuk apa? Seperti hari ini nih, diuji kembali, uji kelayakan, fit and propernya. Sehingga tersaring, yang sudah tersaring bagus, kita harapkan akan ada saringan berikutnya oleh OJK untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi calon-calon terbaik yang terpilih nantinya duduk di jajaran pengurus tadi, baik direksi ataupun komisaris. Jadi saya kira mekanisme itu sudah sangat baik, tinggal tentu kualitas proses penyaringan awal, dan tentu kami akan jamin proses uji kelayakan di OJK yang akan betul-betul menentukan kualitas dari para pengurus bursa yang terpilih tadi. Kisi-kisinya seperti apa sih, Pak, yang dicari untuk Yang dicari saya kira kan di kita sekarang kalau di bursa ya, itu kan ada 7 posisi direksi, ada 5 komisaris. Kalau komisaris lebih mudah karena 5 komisaris ini ada unsur keterwakilan. Ada 2 yang harus bersumber dari para anggota bursa supaya mereka juga merepresentasikan kepentingan pelaku utama. Kemudian ada 1 dari emiten misalnya, kemudian ada 1 lainnya dari profesional, ada 1 dari unsur regulator dan sebagainya. Saya kira unsur keterwakilan itu baik untuk kita kedepankan. Tentu yang diharapkan sosok terbaik yang mewakili itu yang nanti harus disaring dan dimunculkan. kalau direksi Kan ada 7 juga, masing-masing punya standar kompetensi yang dituntut oleh posnya masing-masing. Ada yang jadi dirut, tentu yang pemikirannya visioner, strategik, kemudian kepemimpinannya kuat dan sebagainya. Kemudian masing-masing yang membawahi bidang. Ada yang perdagangan, tentu ahlinya di mekanisme dan penyelenggaraan perdagangan. Ada yang pencatatan, tentu ahlinya yang untuk memproses baik pasar perdana, pencatatan dan sebagainya. Demikian juga satu persatu. Termasuk yang di belakang, nggak kalah penting, administrasi juga sama pentingnya. CFO ngurusin keuangan, ngurusin SDM dan sebagainya, ini juga tidak kalah penting. Proses pemilihannya berarti masih ikut? Masih, karena belum ada ini. Jadi untuk yang sekarang maksudnya, saya kira kalau kan ini sudah hampir jatuh tempo untuk pengajuan calon ke OJK. Jadi kalau sampai saat itu belum ada pengaturan baru, maka tentu secara tertib dan taat azas
kita akan mengacu pada pengaturan atau ketentuan yang ada saat ini. Udah ada paket yang masuk belum sih Pak? Belum, Nama-namanya? kayaknya belum jatuh tempo soalnya. Kapan Pak? Kalau nggak salah di pertengahan bulan depan. Dan itu nggak angkanya ya, saya lupa. Tapi kan ada aturan berapa hari tuh? 56 hari atau berapa hari ya? Nanti dibaca ya, maaf ya. Saya lupa angka persisnya, tapi kalau untuk direksi itu harus berapa hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, calon-calon itu batas akhir diajukan oleh pemegang saham pengusung ke OJK. Nah, setelah itu berproses di OJK sampai terakhirnya berapa hari kalau direksi? Enggak, lebihan. Kan wajar saya nggak hafal, kan aja nggak hafal. Ini nanti dilihat ya, ada aturannya jelas di POJK maupun diturunkan di peraturan pelaksanaannya. Doakan yang terbaik semuanya ya. Beberapa kemarin saya nggak sempat jawab dari wartawan, maaf ya. Saya juga Pak kemarin